karena Aida tuh emang basicnya kan yang suka bercerita dan juga mendengarkan cerita. Jadi pas waktu ngobrol sama teman-teman kan suka cerita masa lalu pas waktu kecil gimana. Nah, Aida tuh tertarik kayaknya seru deh kalau misalkan cerita teman-teman tuh digabungin, dibikin sebuah cerita, dijadiin novel gitu. Ya sering diremehkan lah gitu. Maksudnya apaan sih orang dari kampung punya mimpi besar pengen jadi penulis, emang bisa. Emang punya apa ya? Punya akses kenalan penerbit atau apa gitu. Karena kan ide itu datang ketika kita melihat, mendengarkan, membaca kayak gitu-gitu. Jadi setiap teman-teman curhat nih, ada masalah sama pacarnya, suka Aida tampung, dan kalau lagi sendiri merenung gitu di kamar teh, kayaknya cerita temen aku yang ini bagus. Halo teman baik, kembali lagi sama aku Nadia di Lihat Lebih Dekat. Nah, sekarang di samping aku ada mahasiswa Ilmu Komunikasi Unpas. Boleh saya hello dulu, Aida? Halo. Boleh kenalin diri dulu siapa dan sekarang kegiatannya apa sih, Aida? Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Aida Laila. Aku biasa dipanggil Aida sama teman-teman di kampus. Kegiatan aku, kesibukannya akhir-akhir ini selain ngerjain tugas kuliah ya teh, aku juga sedang promosi untuk novel yang kedua. Oke, Aida ini adalah mahasiswa Semester 3. dan sekarang lagi sibuk buat promosi buku keduanya. Iya, buku kedua. Kita cari tahu nih tentang buku-buku yang Aida tulis. Ya. Boleh ya? Boleh, kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Aida ini buku pertamanya itu tentang apa sih? Kalau buku yang pertama itu judulnya Lentera, tentang keluarga. Jadi si tokoh utamanya, pemeran utamanya itu namanya Laila. Dia menceritakan tentang kisah hidupnya di sebuah pedesaan kecil dengan berbagai problematik dan juga ketidaktahuannya dengan dunia luar, sampai akhirnya dia harus berusaha keluar dari permasalahan yang ternyata semua orang merahasiakannya dari si Laila itu gitu. Oke, kenapa Aida menulis buku tentang itu? Karena Aida tuh emang basicnya kan yang suka bercerita dan juga mendengarkan cerita. Jadi pas waktu ngobrol sama teman-teman kan suka cerita masa lalu pas waktu kecil gimana. Nah, Aida tuh tertarik kayaknya seru deh kalau misalkan cerita teman-teman tuh digabungin, dibikin sebuah cerita, dijadiin novel gitu. Nah, itu yang bikin Aida kayak pengen bikin cerita dibalut dengan judul Lentera gitu. Jadi ini tuh bukunya tuh apa? Dari Aida, pengalaman Aida atau gimana? Ada sih, ya kalau bagian awal-awal itu emang ada pengalaman Aida sedikit-sedikit, tapi juga pas kesana-kesananya udah fix lah gitu, imajinasi Aida aja yang lihat gitu. Terus perjalanan Aida nulis buku ini gimana sih, dari kapan dan apa gitu, gimana, ada tantangannya kah atau semacamnya? Kalau perjalanan menulis buku sih semenjak kan libur semester 2 ke semester 3 itu kan lumayan lama ya teh. Nah, Aida memutuskan untuk pulang ke Banten. Nah, selama itu memang tidak ada kegiatan yang menyibukkan Aida. Jadi Aida ngerasa bosen kan di situ, ya udahlah kayaknya nulis aja, karena kebetulan kan hobinya nulis, entah itu nulis puisi, cerpen, tapi kayaknya pengen apa ya, menantang diri sendiri untuk membuat tulisan yang lebih banyak dan juga lebih kompleks gitu. Nah, jadi selama 2 bulan itu Aida ngegarap naskah Lentera ini sampai akhirnya ya bisa terbit. Suka dukanya lumayan lah. Banyak apa ya, banyak teman-teman yang kayak ngapain sih ngegarap naskah, bikin novel kayak gitu, emang bisa terbit. Yang maksudnya Aida kan latar belakangnya emang lahir dari pedesaan yang jauh sekali dengan hiruk-pikuk perkotaan. Ya bukan dari orang kota gitu yang ngomongnya lo gue, tapi ya sering diremehkan lah gitu. Maksudnya apaan sih orang dari kampung punya mimpi besar pengen jadi penulis, emang bisa. Emang punya apa ya, punya akses kenalan penerbit atau apa gitu. Sering diremehkan kayak gitu, tapi alhamdulillahnya waktu itu pas Aida lagi scroll Instagram, ada event di salah satu penerbit indie yaitu Teori Kata Publishing. Jadi ada challenge teh, selama 25 hari kita menulis sehari itu 1000 sampai 1500 kata. Oh, nah, itu awalnya dari situ? Iya, awalnya dari situ. Terus kayaknya menarik deh, 1000 kata apa ya, kedengarannya mungkin banyak ya, tapi ternyata setelah dijalanin, oh masih bisa lah untuk digarap selama 1 hari, dan alhamdulillahnya bisa selesai sama event itu berlangsung dan terpilih naskahnya untuk terbit dari ratusan penulis yang lain gitu. Oh berarti awalnya tuh emang bukan sengaja untuk mau nerbitin ya? Emang maksudnya bukan sengaja udah jadi ini? Iya. Jadi ikut dulu challenge itu ya? Iya, bukan. Karena walaupun sebelumnya emang ini teh ada naskah untuk diterbitin, tapi Aida tuh nggak berani karena kayaknya ceritanya alay deh. Gitu, takut pembaca tuh apaan sih, sok-sokan mau nulis tapi ceritanya juga kayaknya nggak bagus gitu. Makanya ya ada challenge selama 25 hari nulis. Itu kan bisa bikin kita konsisten juga ya. Kalau misalkan kita bikin naskah dari awal tuh kadang
nanti deh nanti gitu. lagi aja, besok lagi aja kayak apalagi gitu. ya ini. Iya, itu kan kalau misalnya ada deadline selama 25 hari kita harus selesai, ya pastinya bakal jadi gitu naskah yang utuh kayak gitu. Keren banget. Itu berapa orang yang diterbitin bukunya? Yang diterbitin tuh di babak penyisihan tuh 50 orang dari 100 lebih lah, aku kurang tahu ya signifikannya berapa. Cuma 50 orang dan sampai diseleksi lagi terbit tuh sekitar 20 orang juga kayaknya masih ada yang nggak lulus terbit lagi. Soalnya kan kita ada self editing dari naskah kita sendiri. Terus selama pengeditan itu mungkin ada penulis-penulis yang kayaknya di selanjutnya aja gitu. Nyerah duluan. Ya. Jadi ya banyak yang berguguran lah. Tapi hampir 20 penulis yang lolos. Keren. Terus kenapa memutuskan untuk nulis buku kedua? Karena jaraknya deket juga kan? Iya, jaraknya deket juga. Cuma 1 bulan kayaknya. Karena kan yang naskah kedua itu lebih awal Aida garap sebenarnya, kayak udah 15.000 kata gitulah. Cuma Aida simpen karena tadi Aida ngerasa kayaknya tulisannya alay gitu. Gak yakin. Tapi kenapa diterbitin akhirnya? Karena genrenya berbeda. Kalau yang ini kan lebih ke keluarga genrenya. Kalau yang kedua itu lebih ke romance. Jadi novel pertama menceritakan tentang bagaimana, walaupun berbeda tokoh ya teh, bagaimana kisah dia kecil, beranjak dewasa. Nah ketika di novel yang kedua itu benar-benar kayak masa-masa remajanya aja gitu. Itu sih yang bikin bedanya. Terus di novel kedua ini apakah pengalaman pribadi atau gimana? Romance kan di umur-umur yang sekarang? Ini agak menjebak ya. Ya ada lah, sedikit tapi sedikit ada sedikit dicampur-campur dimasuk-masukin, tapi juga ada ya itu cerita teman-teman. Karena kan ide itu datang ketika kita melihat, mendengarkan, membaca kayak gitu-gitu. Jadi setiap teman-teman curhat nih, ada masalah sama pacarnya, suka Aida tampung, dan kalau lagi sendiri merenung gitu di kamar teh, kayaknya cerita temen aku yang ini bagus gitu. Tapi ya sebelumnya aku udah izin dulu ke teman-teman aku kalau ceritanya mau diambil. Emang gitu. karena suka nulis? Iya, suka nulis. Kenapa Aida suka menulis? Karena apa ya, kayak asik aja gitu teh. Karena kan dulu tuh kebetulan orang tua Aida kan emang kerja semua. Kayak ya waktunya agak kurang lah. Jadi untuk mengungkapkan apa yang Aida rasain hari ini, Aida tulis di buku diary dari kecil, sebenarnya dari SD. Cuma berani-berani nulis cerita kayak cerpen, puisi itu SMP, SMA gitu. Oke. Apa sih Aida yang pengen kayak disampaikan dari tiap buku-buku Aida? Aida tuh berharap apa sih yang baca bisa mendapat apa dari apa yang tulisan Aida? Ya Aida harap apa ya, maksudnya di umur-umur kita yang remaja begini, kadang kan orang ngerasa kok hidup berat banget gitu ya. Tapi setelah baca buku yang pertama ataupun yang kedua, semoga teman-teman bisa mengambil bahwa apa yang kita anggap buruk itu nggak selamanya buruk. Bisa aja kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pikir ternyata itu teh hal buruk buat kita gitu. Lebih ikhlas, lebih bisa menerima bagaimana kehidupan, bagaimana takdir dan lain sebagainya. Yang buku kedua itu kapan terbitnya? Alhamdulillah kemarin PO dari tanggal 6 sampai tanggal 20 November, dan sekarang udah lagi pengiriman untuk cetakan pertama gitu. Boleh dipromosiin mungkin di mana bisa ditemukan buku-buku Aida? Ya, jadi buat teman-teman yang mau beli novel aku baik yang Lentera ataupun Prasa, teman-teman bisa beli melalui Instagram aku @lala.adl ataupun di Shopee cari aja Lentera karya Aida Laila ataupun Prasa karya Aida Laila gitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Selama nulis 2 buku ini, apa sih yang Aida dapat? Selama dapat ide atau semacamnya gitu, ada nggak yang kayak berkesan atau menurut Aida kayak, oh aku baru nemuin ini setelah aku nulis ini ya? Ada nggak? Lebih merasa percaya diri dan menemukan sesuatu yang tadinya kayaknya nggak mampu tapi jadi mampu gitu teh. Karena kan pas sebelum nulis benar-benar menggarap naskah ya teh, awalnya tuh ngerasa kayaknya ini nggak mungkin deh, tapi ternyata setelah mencoba menggarap dari tiap bab ke bab yang lain, ternyata oh bisa ya. Jadi Aida tuh lebih bisa manage waktu ngerjain tugas kuliah dan juga menggarap naskah, terus juga lebih konsisten, lebih percaya diri, lebih banyak kosakata yang Aida dapetin. Kan riset dulu kayaknya ini cocok dipakai untuk bahasa yang digunakan oleh orang tua, kayak yang baku atau enggaknya kayak gitu. Berarti Aida juga suka baca ya? Iya, suka baca. Karena biasanya orang yang suka baca juga suka nulis. Iya. Jadi punya motivasi juga, harus punya buku nih. Saya gitu.
Ya benar. Terus tadi nih, Aida kan sempat mikir kayak, bukan dari kota nih, terus pengen ngebuktiin. Itu apa sih? Kenapa gitu pengen ngebuktiin kalau misalnya kayak gue juga bisa nih? Gue tuh jadi. Kenapa pengen bisa ngebuktiin ya? Ya karena itulah teh, maksudnya yang namanya pengen jadi sesuatu itu tentunya nggak mudah. Pasti banyak tantangan, rintangan ya. Contohnya kayak omongan-omongan orang lain terhadap kita, tapi itu yang dijadiin amunisi gitu buat Aida pengen berkembang, pengen bersaing juga sama anak kota gitu. Ya walaupun kita dari pedesaan gitu ya, yang jauh dari kota-kota, kita juga masih bisa bersaing tentunya. Jadi nggak mau yang benar-benar dianggap sebelah mata, tapi pengen turut membuktikan juga gitu. Kalau semuanya tuh sama, nggak ada yang membedakan seseorang punya kemampuan, entah itu dia lahir dari pedalaman, dari yang terluar sekalipun gitu ya teh. Kita tuh sama sebenarnya kalau misalkan kita mau ngembangin kemampuan kita gitu. Kenapa ke Bandung? Karena selain pengen belajar budaya Bandung, Budaya ya, tentunya Bandung. beda ya teh sama Banten gitu. Apalagi dari segi bahasanya. Oke. Nah, kan Banten tuh dikenal dengan bahasa yang menurut orang Bandung tuh kedengarannya kasar kayak gitu. Terus pengen ke Bandung, pengen bener-bener jadi orang yang bisa ngambil sesuatu hal yang baru di Bandung, hal positifnya, terus Aida bawa ke Banten dan dikembangin di sana gitu. Jadi kan kalau sekarang pulang nih, karena udah lumayan lama di Bandung, udah 1 tahun, hampir 2 tahun, pulang-pulang bahasanya udah bukan pakai aing lagi. Kalau di Banten kan gitu ya. Jadi lebih ke aku, abdi kayak gitu. Terus gimana tanggapan teman-teman Aida yang di Banten setelah Aida berubah jadi anak Bandung? Ya kadang suka diajakin gitu lah teh. Kayak kumaha barudak well kayak gitu. Nah itu sih paling sering diajak-ajakan aja. Cuma ya kalau misalnya lagi cerita mah ya ngasih semangat, ngasih dukungan kayak gitu. Apresiasi juga karena udah nerbitin buku kayak gitu sih. Iya, keren banget nih. Aida ada yang pengen disampaikan nggak sih ke teman-teman yang nonton? Ada. Apa tuh? Ya jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk memulai sesuatu karena pikiran kita itu mempengaruhi kita. Jadi apa yang kita pikirkan nanti bisa kita lakuin untuk menjadi sebuah tindakan. Jangan pernah merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita bisa. Karena mamaku tuh pernah bilang gini teh, kita bisa karena terbiasa. Jadi harus terbiasa jatuh, harus terbiasa gagal supaya kita bisa berhasil. Gitu sih. Itu yang Aida pegang sampai sekarang. Iya. Gitu. Oke, keren banget. Sekali lagi boleh nih Aida promosiin beli buku Aida di mana? Kayak teman-teman, buat teman-teman yang mau beli novel aku, baik yang Lentera ataupun yang Prasa, itu teman-teman bisa langsung DM Instagram aku di @lala.adl ataupun ke penerbitnya langsung di Teori Kata Publishing. Itu ada di Instagram, atau kalau misalkan mau beli di Shopee itu juga ada, tinggal ketik aja Lentera karya Aida Laila atau Prasa karya Aida Laila. Oke, keren banget. Makasih banyak Aida Ya, udah turun ngobrol bisa sama aku. Semoga lancar-lancar ya kuliah dan menulisnya. Amin. Dadah teman baik.